wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin di sini, duduk di sini kepada gurunda kita Ustadz dan Ustazah pimpinan Pondok Tahfiz Nurul Khair, dan juga izin kepada ayahanda tercinta untuk berbagi sedikit sharing apa yang sudah dipelajari di Pondok Tahfiz Milenial Askaf dan Maryam College di Pontianak. Jadi kawan-kawan semua yang hadir di sini, alhamdulillah banyak rahmat dan karunia yang Allah kasih ke kita. Bersyukur nggak kita bisa hadir hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut, kakak mau coba tes semangatnya dulu, mau tanya kabarnya dulu ke kawan-kawan semua, adik-adik semua, abang, kakak, ayah, bunda semuanya. Jadi kita di Pondok Tahfiz Milenial itu ada jargonnya. Jadi kalau misalkan kakak Meiza tanya apa kabar semuanya pada malam hari ini, jawabannya alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Bisa diikutin? Masya Allah. Diulangi sekali lagi ya. Apa kabar semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Al-Quran, semangatku. Kalau ditanya Al-Quran, semangatku. Al-Quran, semangatku. Al-Quran, semangatku. Al-Quran, semangatku. Takbir. Masya Allah, semangat semuanya ya, ayah bunda bang kakak, adik-adik semuanya yang lagi belajar di sini juga. Alhamdulillah, kakak sendiri dari Pondok Tahfiz Milenial Askaf dan Maryam College. Singkat juga waktunya, dari pondok sendiri selesai ujian tertulis dari pondok, terus dapat libur 10 hari. Semoga dengan liburnya kakak datang ke Jambi juga memberi manfaat yang baik untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang ingin kakak sharingkan juga, kakak juga di Pondok Tahfiz Milenial, kakak di Maryam College-nya. Jadi kakak ngafal Quran di sana. Alhamdulillah sudah 1 tahun 6 bulanan. Jadi selama di sana juga belajar Quran, ngafal Quran juga sama kayak adik-adik semua yang ada di sini. Jadi juga kakak juga yang lagi duduk di sini masih belajar juga, sama-sama belajar. Kita sharing-sharing, kayak mana sih kak ngafal Quran di Pontianak? Kayak mana sih kak ngafal Quran di Maryam College? Gurunya, pembimbingnya, metodenya, kayak mana sih kak? Mungkin kan kita berbeda-beda metode ngafal Qurannya kan? Betul nggak santri-santri semuanya? Jadi kalau pengalaman kakak ngafal Quran di Pontianak itu ada 3 metode. Jadi metode pertamanya itu store lepas 30 juz syahadah. Nanti baru ke metode 2-nya. Kayak mana sih kak metode store lepas itu? Jadi kita pengenalan dulu, ta'aruf dulu sama Al-Quran. Jadi kita hafalkan, kita storekan. Itu bukan berarti tidak boleh dimurojaah. Boleh kita murojaah, tapi tidak diwajibkan untuk murojaah. Maksudnya diulang, harus nambah hafalan baru untuk distorekan sampai 30 juz. Jadi yang keduanya itu ada metode pemutkinan, pematangan, 1 juz
Nanti tasmi juga 1 juz. Kalau udah selesai dia tasmi 1 juz, boleh lanjut tasmi ke juz 2. Ya kan? Betul kan? Nah, jadi sudah selesai tasminya selesai 30 juz, tasmi dia mungkin barulah metode 3-nya. Metode 3-nya apa tuh, Kak? Metode 3-nya kalau di pondok Kakak tuh dia store ayat surah bolak-balik. Kalau yang di sini ada hadir di seminar hijrah Quran Ustadz Lutfan Kibar Alam, insyaallah tahu. Sama Bang Aiman, Ustadz Aiman, insyaallah tahu. Kawan-kawan Paskas atau pejuang subuh yang mungkin udah pernah hadir, beliau juga sering safar di kota-kota lain. Sekarang beliau sedang safar di Samarinda beserta santri-santri Askap dan Maryam College juga. Jadi kita doakan beliau juga sehat selalu, dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah dari depan, belakang, melingkar seperti tawaf. Jadi apa ya selanjutnya? Kalau keadaan pondok di Askaf dan Maryam College itu, alhamdulillah juga dari Jambinya itu kan sama sekali enggak tahu ya pondok Askaf Maryam nih kayak mana sih gitu. Nah, dan kakak sendiri pun enggak mungkin survei ke Pontianak jauh-jauh terus balik lagi. Jadi niatnya nawaitu bismillah, meluruskan niat, bersihkan hati. Insyaallah kalau kita sama Quran nih mudah aja bagi Allah. Jadi Allah yang melindungi kita. Meskipun kakak di sini akhwat ya, jauh merantau. Enggak ada satu keluarga pun yang ada di Pontianak. Sulit, keluarga kakak adanya di Jambi semua. Ayah kakak, ibu kakak, adik-adik kakak, dan sahabat-sahabat kakak sendiri adanya di Jambi gitu. Jadi untuk kita memberanikan diri, apalagi Allah udah kasih peluang untuk kita belajar Quran, ya dimanapun kita belajar, dimanapun yang udah ayat-ayat Allah kasih, ya bismillah, yakin sama Allah, insya Allah mudah baginya untuk kita belajar. Kalau niat kita bersih, hati kita bersih, lapang, insya Allah mudah aja bagi Allah. Kakak pun hadir ke Pontianak, sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Boleh tanya ayahanda sendiri, alhamdulillah datang ke Pontianak belajar Quran juga dapat beasiswa dari Paskas, pasukan amal soleh. Nah, wasilahnya dari Pak Edi, dari Umi Endang. Alhamdulillah juga datang ke Pontianak. Di Pontianak ada Paskas pusatnya di sana. Jadi Paskas pusatnya lah yang memberi beasiswa kakak di sana untuk belajar Quran 2 tahun. Paskas pusat tuh pergerakannya masya Allah sekali. Di sana juga ada munzalan, rumah sehat, cof store-nya, munzalan store-nya juga. Jadi sama dengan yang ada di Pontianak, dengan yang di tempat kakak di Maryam College. Di situ juga ada rumah sehatnya, kita belajar SHM-nya, kita juga belajar cof store-nya, kita juga belajar Tibun Nabawinya, multimedianya. Jadi mondok di Askaf sama Maryam College itu ndak bingung lah gitu, maksudnya ndak membosankan. Malah alhamdulillahnya kita ada tes bakatnya juga di sana. Kita tes bakat karena setiap anak ini beda-beda loh kualitas bakatnya. Kita ndak bisa membaca, misalkan orang tua kita nanti seorang ustadz, terus anak kita harus jadi ustazah juga, ustadz juga, ndak bisa kita memaksakan anak kita. Mereka punya kemampuan dan skill masing-masing. Ndak boleh kita memaksakan anak-anak kita nih harus jadi ini, harus jadi ini. Kita harus membimbing kemana arah anak kita maunya. Selama itu baik, ya orang tua pasti dukung insya Allah. Betul nggak? Adik-adik semua kan? Jadi kalau seandainya yang ngafal Quran nih ada yang terpaksa, ada yang memang ketukan dari hatinya, itu biasa dah didengar santri-santri. Betul nggak? Ada yang semangat ngafal Qurannya memang dari hatinya, ada yang memang orang tuanya yang kepengen.
Tapi bismillah, kita udah Allah tempatkan di sini belajar Quran, insya Allah mudah. Allah perbaiki semuanya, Allah perbaiki keluarga kita, Allah perbaiki diri kita yang dulunya mungkin belum jadi orang baik, masih buka aurat, masih pergaulan bebas, masih kesana kemari, tidak tentu arah jalannya. Mungkin juga hari ini kita datang ke sini bukan sebagai orang yang sok suci ataupun memang suci. Allah tuh sayang sama kita, makanya Allah kasih kita ada di sini. Banyak tak orang yang di luaran sana lebih sedikit masalahnya? Banyak tak? Nah, banyak tak orang yang di luaran sana lebih soleh di luaran sana? Banyak tak? Tapi pertanyaannya, kenapa kita yang Allah undang di sini? Hadir di majelis ilmu, Allah yang undang langsung, sama-sama merangkul. Betul tak? Apalagi di sini, insya Allah ketuanya pun merangkul, mengayomi, sama-sama. Ya kan? Masih ke bawah logat Pontianaknya, Pak. Jadi untuk kakak juga insya Allah selesai juga 30 juznya syahadah, nanti ada tahap keduanya, tahap ketiganya. Jangan ragu untuk kita ngafal Quran, belajar Quran hari ini, meskipun tenaga kita terbatas, tapi semangat kita harus tanpa batas. Harus tanamkan jiwa yang kayak gitu. Down ataupun lagi tidak semangat tuh wajar, hal yang biasa sekali. Karena kakak sendiri pun jauh lagi. Jadi santri-santri yang di Mariam College pun kadang kalau lagi tidak semangat, alhamdulillah juga di sana tuh ada asrama-asrama. Jadi nanti dibagi ini ketua asramanya. Jadi alhamdulillah juga kakak dapat amanah di situ. Jadi kalau santri-santri yang lagi down, lagi capek, lagi galau, rindu sama orang tuanya, kakak balikkan ke diri kakak. Kakak ini jauh loh, alhamdulillah gitu nah. Tapi Allah tempatkan di sini. Allah suruh kakak ngafal Quran, Allah suruh kakak sama-sama kalian kumpul sama-sama. Jadi nikmat ngalir. Kalaulah iman tuh lagi turun, hal yang wajar, manusiawi. Kita pun tidak bisa memaksakan diri kita harus power terus. Pasti ada yang mengganggu kita kan. Kalau lagi ngafal Quran, capeknya, harus setoran, harus memenuhi kewajibannya kan. Untuk yang ngafal Quran pasti ada tahapnya. Ada kewajiban untuk setor hafalan, ada kewajiban untuk habitnya, sholat tepat waktu, tahajudnya, duhanya, qobliyah ba'diyahnya. Pasti di situ ujian juga kalau untuk santri-santri yang baru kan. Kalau kakak dulu baru awal pertama kali masuk, ujian sekali. Jarang tahajud, sekali tahajud tiap hari. Ujian sekali, tapi alhamdulillah dinikmati semuanya. Mudah aja. Allah udah kasih hidayah, kenapa enggak gitu nah. Kenapa kita menolak hidayah yang udah Allah kasih. Jadi untuk kawan-kawan semua juga harus semangat ngafalnya. Jadi untuk gerakan juga pejuang subuh ataupun paskas yang support nih, alhamdulillah, masya Allah sekali. Saya mendirikan saya di sini sebagai santri. Jadi santri-santri yang ada di sini, yang hadir di sini, saya tahu betul rasanya. Pasti mereka bahagia. Bahagia enggak? Bahagia. Karena apa? Hiburan santri itu makan enak, terus dikunjungi. Itu hiburan santri. Karena dia merasa masya Allah gitu, dihadirin orang-orang baik untuk datang ke pondoknya. Itu suatu kepedulian dari orang luar yang welcome ke pondok kita gitu nah. Jadi kakak pun mondok di Mariam College pun bukan berarti biaya dari pondok itu tersendiri, tapi ada donatur juga yang datang ngasih acara di sini sama semuanya. Kakak rasakan semuanya. Jadi nikmat
itulah hiburannya ayah bunda abang kakak. Kalau yang sering-sering hadir, datang ke pondok, berbagi, Masya Allah sekali. Karena disitulah hiburan mereka untuk mereka tuh ada gitu. Meskipun kita tanya, kayak mana kabarnya nak, kayak mana hafalannya, ataupun tanya apapun lah yang ingin ditanyakan seputar Quran, pembelajaran, pasti dia Masya Allah lah, senang gitu. Kadang juga ada orang tua yang jarang mengunjungi anaknya, betul nggak? Yang santri-santri, apalagi kakak ya, orang tua kakak belum bisa. Insya Allah datang ke Pontianak, ketemu Ustadz Lutfan juga, Ustazah Anissa juga, dan kakak juga duduk di sini berkat doa beliau juga. Beliau sudah ridho, kakak juga sharing-sharing tentang Quran, ngafal Quran di sana. Kakak juga harus izin sama Ustadz, sama Ustazah. Jadi alhamdulillah sudah dapat ridho dari guru, sudah dapat ridho dari orang tua juga. Dan hadirnya juga kakak di sini tiba-tiba gitu nah. Ndak yang langsung terencana, tiba-tiba ngisi ya. Nak nolak pun dah enak kan pastinya. Bismillah lah. Udah ayat Allah dah. Berarti ada sedikit ilmu yang harus dibagikan untuk kawan-kawan semua. Adik-adik semua terutamanya kan. Jadi kira-kira apa lagi nih yang mau ditanyakan seputar pondok di Pontianak? Ada dah adik-adik santrinya ataupun kakak-kakak pejuang subuh akhwatnya, dari bapak-bapaknya atau santri ikhwannya juga boleh. Oh, baik. Apa perbedaannya pondok di Mariam College, Askaf dan Mariam College di pondok yang di Jambi? Sebenarnya pondok tuh sama, belajar, ya kan? Belajar maupun dia pondok belajar kitab, maupun dia pondoknya belajar Quran, sama. Belajar untuk lebih baik lagi, belajar mengejar ridho Allah. Yang tadinya kita mungkin masih banyak lalainya, di pondok lah kita diajarkan untuk habitnya lebih baik lagi. Kalau kakak di sana tuh ada 27 habit yang wajib dilaksanakan. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi habit nih, silang 5.000. Hukumannya silang 5.000. Kita ada denda di situ. Dan kita sudah sepakat juga, bismillah, kalau memang tidak tepat waktu ataupun tidak menjalankan habitnya, ya dapat hukuman silang, denda. Nanti akhir bulan tuh direkap semuanya. Siapa yang juara 1 sampai juara 10 diajak jalan-jalan. Tapi kalau yang masih di bawah itu, ya alhamdulillah dapat hukuman apa, bayar habit, denda habit. Jadi kalau untuk perbedaannya, kalau selama Meza juga sebelum dari Pontianak dan sekarang belajar di Pontianak, itu pondok yang sering ikut paskas lah ya, keliling pondok. Kalau pondok yang pada umumnya pasti dia cuma fokus belajar di dalam, betul nggak? Jadi kalau itulah Meza pun baru tahu juga ke sana kan, karena di sana juga nggak tahu aslinya kayak mana mondoknya, ataukah itu dia cuman sekedar ngafal ataupun cuman belajar. Tapi itu enggak di sana. Di sana kita bisa mengembangkan bakat kita, potensi kita, anak-anak yang apalagi remaja nih ya, jiwanya masih menggebu-gebu gitu. Maksudnya untuk dia banyak ide kreatif dia yang ingin dia keluarkan. Tapi kalau dia cuman difokuskan untuk ngafal, ya sulit juga gitu nah. Itu enggak keluar kreativitasnya. Tapi kalau di sana tuh makanya ada multimedia, ada divisi kesantrian, ada divisi tijaro, ada divisi SHM, ada juga divisi olahraganya. Kalau Kak Miza ambil divisi apa Kak? Alhamdulillah juga kakak ditunjuk untuk dapat divisi kesantrian, ngurus santri di pondok, ikut sama-sama gabung sama santri-santri, kayak piketnya, masaknya,
kebersihannya, mandinya, pakai jam semuanya. Semuanya harus teratur. Jadi disitulah kesantrian kerjanya kesantrian di Pondok Tahfiz tadi. Ada yang sibuk nganu programnya harus tepat waktu. Terus divisi apa lagi Kak yang Kakak ambil? Alhamdulillah juga ngambil divisi tarung derajat. Jadi divisi olahraga. Jadi juga alhamdulillah ya. Jadi cewek ini bukan berarti tidak boleh belajar bela diri, boleh dong. Jadi kalau ada kenapa enggak gitu nah kan. Tapi sesuai tadi, kita harus lebih menjaga kalau akhwat nih kan, tidak bisa sembarangan. Jadi apalagi divisi yang Kakak jalani? Di situ juga ada BMSI. Apa sih Kak BMSI itu? Baitul Mal Santri Indonesia. Jadi alhamdulillah juga di Jambi ini sudah ada GPS-nya, Gerakan Protein Santri. Itu dari Pontianak, dari BMSI tadi, dari Ustadz Utfan, dari Ustazah Anissa. Ada di sini. Kalau tidak salah itu yang megang GPS Jambi, Mas Ruli. Mas Ruli di Muaro Jambi. Alhamdulillah juga nanti ke pondok-pondok lain juga ngantar telur. Kalau GPS nih telur, kalau Paskas nih beras. Jadi bisa kolaborasi juga antara GPS dan Paskas kan. Jadi kalau yang untuk divisi kesehatannya ada SHM. Jadi di pondok Kakak tuh yang sakit ada rumah sehatnya. Datang ke rumah sehat, dicek kesehatannya apa kendalanya. Ataupun dia demam, ataupun dia batuk atau sebagainya, dicek, diperhatikan, makannya diantarkan. Jadi kita nih ngafal Quran nih, orang lain muliakan kita. Kita pun yang ngafal Quran harus memuliakan orang lain, harus saling peduli, bantu kawan yang sakit, bantu kawan kalau tidak punya sabun. Betul nggak? Kalau santri ini kayak gitu. Kalau di dalam paham betul lah. Jadi kita tidak boleh juga ada itu ketawa. Jadi ada mengalami kali ya. Jadi kawan-kawan semuanya. Pasti ada itu. Jadi apa yang bisa kita bantu, kontribusi untuk kawan kita, kita berbagi. Kita kaya suka berbagi, miskin tidak minta-minta, betul nggak? Jadi tanamkan jiwa kita tuh, kalau kita punya rezeki ini jangan lupa berbagi. Tapi kalau kita tidak ada, ya udah nanti Allah yang bantu. Allah sudah janjikan, janji Allah tuh pasti. Tidak ada yang miskin di dunia ini, yang ada tuh sederhana. Allah kasih cukup. Tidak ada yang miskin, percayalah. Kak, pernah tidak sih ngalamin jauh di Pontianak, terus bulanannya udah menipis, terus tidak ada alat-alat lah untuk kedepannya gitu. Pernah Kakak alami juga, bahkan Kakak melihat orang yang itu Kakak mengalami juga gitu. Nah, sebelum Kakak ngalami, Kakak udah lihat orang, Masya Allah, kawan aku ini ternyata tidak ada sabunnya. Maksudnya dia juga belum dapat kiriman lah gitu. Bukan berarti dia tidak ada sabun seterusnya tuh, bukan. Tapi telat gitu nah jadwalnya. Tapi setelah itu kalau kita dikasih nampak sama Allah, berarti ada ayat Allah untuk kita bantu kawan kita tadi. Betul nggak? Oh, kawan aku ini lagi tidak ada gitu nah. Kita ini masih ada, kita bantu. Kalau lah memang dia malu untuk kita ngomong langsung, buka lemarinya, taruh barangnya dalam tuh. Kan kita bukan berarti kita mau yang aneh-aneh kan. Cuman untuk antara kita kontribusi untuk kawan kita, peduli sesama. Kadang juga kan pasti untuk menjaga hati tadi, makalah kita ndak usah ngomong-ngomong kemana-mana, takutnya juga santri-santri lain tahu gitu kan. Jadi kalau Kakak sendiri cara Kakak lah ya untuk kayak ke kawan-kawan ataupun kawan-kawan Kakak sendiri, Kakak tahu pasti mereka juga menjaga hati mereka sesama yang di asrama, ataupun malu ataupun kayak mana. Jadi kalau Kakak dinampakkan sama Allah, oh kawan aku lagi ndak ada,
itulah, buka lemarinya, izin, bismillah, taruh barangnya. Mumpung di dompet masih ada uang. Kalau Allah tidak ada kasih lagi, kita mau apa yang kita kasih kan? Mumpung Allah kasih rezeki, Allah datangkan rezeki. Bahkan janji Allah pasti ketika kita memberi, maka Allah lipat gandakan bahkan 10 kali lipat. Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi semuanya tuh nikmat ya. Jangan kita pelit untuk berbagi. Bahkan Allah tambah nikmatnya. Yakin, meskipun dikasih sedikit, harus ada pedulinya sama orang lain. Kalau untuk di pondok kakak pun juga kalau dapat kiriman, itu tuh wajib mustator dulu, baru boleh. Karena di dalam rezeki kita tuh ada hak orang lain yang harus kita kasih. Jadi kalau dapat kiriman dari entah itu dari beasiswa, entah itu dari orang tua ngasih. Jadi berapa orang tua kasih itu dimustatorkan dulu ke Baitul Mal Santri Indonesia. Kalau sudah selesai mustator baru jajan, mau beli sabun, semuanya baru kita belanjakan lah. Jadi semua tuh diajarkan sedetail itu gitu nah. Jadi tidak sembarangan kita nih udah dapat rezeki langsung jajan, makan, terserah. Padahal di situ ada rezeki orang lain yang harus kita kasih. Ada hak orang lain yang harus kita beri. Disitulah kita belajarnya. Mungkin ayah bunda abang kakak di sini yang kerja ataupun kuliah, ngajar, mungkin bisa diterapkan kayak gitu juga. Karena sebagian rezeki yang kita dapat, yang Allah kasih, itu ada hak orang lain di dalamnya. Yakinlah ketika kita memberi, pasti Allah ganti 10 kali lipat. Tak mungkin Allah kurangi, bahkan Allah tambah nikmatnya. Jadi mungkin ada lagi yang mau ingin ditanyakan ataupun di-sharingkan lagi. Kakak pengen tahu satu deh pertanyaan dari santriwati. Ada enggak? Ada lah. Tanya kayak mana ngafalnya ataupun satu aja. Santai aja, tak apa. Ayo. Lagi diskusi. Boleh santai. Tahap 3. Oh, tadi pertama ngafal Qur'annya itu tahap pertama setor lepas. Kakak bilang kan? Jadi kakak ngafal terus ngafal setoran sampai 30 juz. Jadi yang tahap kedua tuh ada metode pematangan 1 juz. Kalau dia sudah tasmi 1 juz, baru boleh dia ke juz 2 untuk ngafal pematangan mungkin. Nah, jadi kalau dia sudah lancar di juz 2-nya setoran sama ustazah, biasanya sama Ustadz Aiman ataupun Ustadz Utfan langsung, Gurunda langsung, baru boleh pindah lagi ke juz 3-nya, seterusnya sama. Itu metode 2-nya. Kalau misalkan metode 3-nya tuh pakai ayat, halaman, artinya. Misalkan kita ngafal Quran nih, surah Al-Baqarah. Jadi setelah selesai metode 2 tadi, kalau di pondok Askap Mariam College itu ada yang namanya pakai arti. Kan dia udah selesai nih setoran 30 juz. Itu setor lepasnya, dia syahadah terus balik ke metode 2. Metode 2 tuh itu tadi tasmi 1 juz sampai 30 juz. Barulah dia ke metode 1, pakai arti, bolak-balik ayat, tengah bawah ataupun juz berapa. Itu semuanya ada di situ metodenya. Jadi di situ juga diajarkan rumus-rumusnya, ndak yang harus ngafal. Oh, halaman juz 1 ini 1. Ayatnya di sini. Ada rumusnya semuanya. Nanti
Untuk kawan-kawan juga, ada adik yang lagi ngafal Quran nih, kalau bisa jangan cuma sekedar ngafal, tapi juga dibaca ayatnya, artinya tuh dibaca. Maka interaksi sama Quran nih, artinya tadilah yang kita baca kan. Artinya misalkan di Quran surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Nah, jadi untuk kita yang sekarang belajar Quran, ngafal Quran, jangan ragu, mudah. Al-Quran itu mudah, tidak sulit. Jadi semuanya ada di situ. Kalau kita ngafal cuman baca Latinnya saja, maksudnya tidak ada terjemahannya, cuma ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya tidak dibaca artinya. Padahal di situ Allah sedang berinteraksi sama kita. Baca artinya apa nih maksud Allah nih di Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, Al-Maidah. Nah, semuanya tuh ada di situ di dalamnya. Maka mumpung kita sedang berproses ke 30 juz nih, dibaca juga artinya. Jadi nikmat kita. Kalau lagi capek, baca ayat terakhirnya. Apa sih maksud Allah nih gitu. Nah, mungkin kalau kakak pernah lagi lelahnya tuh ngafal di surah Yusuf, karena di surah Yusuf tuh ayatnya tuh agak lebih asing gitu nah, untuk kita storekan. Jadi kadang ya nangis dulu, lembut lagi, apa nih yang salah sama diri aku nih, apa nih yang mungkin Allah mau tegur nih. Jadi sebelum storan ataupun lagi susah, lagi down, lagi ngerasa capek gitu kan, tanya sama diri kita, ada apa dengan diri kita nih, ada kesalahan apa, maksiat apa yang kita buat. Jadi tanya dulu. Jadi kalau untuk ngafal Quran tuh niat yang bersih. Allah jelaskan di Quran surah Al-Waqiah ayat 79, nanti bisa dibuka, yang artinya tidak ada yang menyentuhnya kecuali dengan orang-orang yang hatinya bersih. Jadi kalau kita ngafal Quran, megang Quran nih, tinggalkan semuanya. Mau itu jabatan kita tinggi, mau itu kita orang kaya sekalipun, kalau kita bawa ekor kita, maka sulit. Belum bersih hati kita, masih bawa jabatan, masih bawa kekayaan, masih sombong. Apa yang mau kita sombongkan lagi? Kalau sudah sama Al-Quran, megang Al-Quran, bahkan kita tuh harus merasa zolim, merasa paling banyak dosanya. Maka biar bersih hati kita, biar mudah Quran tuh masuk. Kayak gitu. Coba belajar, sama-sama belajar di sini untuk luruskan niatnya lagi. Adik-adik semua yang sedang berjuang belajar Quran nih, niatkan hatinya, bersihkan lagi. Insya Allah Allah kasih mahkota untuk orang tua kita, kedua orang tua kita. Bahkan bukan cuma kedua orang tua kita, tapi 10 saudara kita tuh, ketika 10 saudara kita mau ditarik ke neraka, tapi Allah tanya, ada enggak di antara kalian nih keluarganya yang hafiz Quran 30 juz, ngafal Quran? Kalau ada, silahkan tarik keluarga kalian 10-10-nya nih. Jadi janji Allah udah pasti. Kalau kita berjuang, capek, lemah ataupun itu, semangat lagi. Itu manusiawi ya. Maksudnya gangguan-gangguannya untuk kita tuh berhenti. Jadi tetap semangat ngafal Qurannya, tetap semangat murojaahnya, habitnya dikuatkan lagi, tahajudnya, duhanya, sholat tobat hajatnya, semuanya, puasa sunnahnya, juga semuanya. Jadi ujiannya bukan ketika kita di pondok nanti, di luar nanti, praktek langsung. Jadi di sini nih masih ada pembimbingnya, ustadznya, ustazahnya yang ngarahkan. Ayo sholat. Ayo besok kita puasa, bangunnya jam 3 untuk sahurnya lagi. Tapi bukan di sini sebenarnya. Ujian terbesar tuh bukan kita berada di pondok, tapi kita keluar nanti untuk praktek. Entah kita di kader di mana, mau itu di Samarinda, mau itu pun di Balikpapan, banyak semuanya. Banyak orang yang bakalan tarik kita nih yang sudah belajar
untuk kawan-kawan kita semua, memotivasi semuanya. Mungkin dari Kak Meza cukup sharing-sharingnya sampai di sini. Makasih banyak juga untuk santri dan santriwati Pondok Nurul Khair dan juga untuk Pak Pejuang Subuh, Paskas dan guru-gurunda yang ada di Pondok Nurul Khair ini, terutama juga ayahanda tercinta yang menemani juga. Alhamdulillah, semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Yang salah-salah datangnya dari kakak pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kakak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.